Apa bunyi hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ista'zantu Rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li, wasta'zantuhu an azura qabraha fa'adhina li. Hadis akhrajahu Muslim dalam sahihnya. Rasul menyatakan dalam hadis ini, saya memohon kepada Rabbi, kepada Tuhanku, memohon ampun untuk ibuku. Falam ya'zan li, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Wasta'zantuhu, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala an azura qabraha, untuk mengunjungi kubur ibuku. Fa'adzina li, Allah mengizinkan. Jadi yang pertama Rasul meminta ampun kepada Allah untuk ibunya, tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua Rasul minta ziarah kubur, Allah izinkan. Pemahaman yang langsung kita tangkap bahwa ibu Nabi ini tidak diampuni. Itu yang langsung dalam pikiran kita. Wasani, dan yang kedua, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki qal. Jadi ada seorang laki-laki, yaitu sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina abi, di mana bapak saya? Kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ayah saya di mana? Kemudian Rasul menjawab, finnar, di neraka. Falamma qada da'ah, setelah selesai Rasul mengucapkan tersebut, orang tersebut mau pulang, Rasul dipanggil, sini, da'a, Rasul panggil. Faqal, Rasul kemudian menegaskan, menyambung ucapan beliau, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka tempatnya. Hadis dhaif? Tidak. Hadis jelas, akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, imam yang kedua setelah Imam Bukhari, di dalam sahihnya. Bukan bohong, benar adanya hadis ini. Nah, kalau ini persoalan yang kita yakini, kita katakan bahwa ayah dan ibu Nabi ini dalam neraka, mereka ini tentu menyakiti sekali perasaan Rasulullah. Jangan ayah Nabi, ibu bapak kita dikatakan dalam neraka saja, rasanya Masya Allah. Nah ini ya. Jadi bagaimana para ulama memahami ayat ini? Memahami ayat ini, karena hadis ini kontradiksi, bertentangan dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 16, Al-Isra, Allah dengan jelas dan tegas menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah menyatakan, kalau kita terjemahkan, wa ma kunna, dan tidaklah kami mu'adzibina, mengazab, menghukum mereka, hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus di antara mereka seorang rasul. Kami tidak akan mengazab mereka sebelum kami mengutus di kalangan mereka seorang rasul. Ya. Itu salah satu ayat di antara ada ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 131, Asy-Syu'ara dan seterusnya. Cuma saya sebutkan ayat tersebut langsung. Kemudian ayat yang lain yang langsung masuk ke akar persoalan adalah selain Al-Isra ayat 16 tadi,
ada surat Asy-Syu'ara yang berbunyi wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin maknanya kamu hai Rasulullah Muhammad berpindah dari sulbi yang suci kepada rahim yang suci. Itu makna wa taqallubaka fis sajidin. Jadi berpindah dari sujud ke sujud. Sehingga salah seorang ulama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwa sesungguhnya Alkitab yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah qad dallat menunjukkan ala anna Allah bahwa Allah taala la yu'adzibu ahadan, tidak mengazab seseorang illa ba'da iblaghi risalah, kecuali setelah diutus ke sana, ke kelompok tersebut seorang rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebelumnya tidak diazab. Hal ini sebagaimana para keluarga ayah Nabi ini berada di zaman fatrah. Zaman fatrah ini adalah sebuah zaman yang tidak diutus di sana Nabi. Karena di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini masa yang panjang. Tidak ada rasul di sana. Jadi tidak ada rasul yang diutus ketika itu, disebut dengan ahli fatrah. Ahli fatrah dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bajuri. Al-Bajuri menyebutkan, "Idza alimta, apabila engkau mengetahui anna ahlal fatrati, bahwa ahli fatrah, maksudnya kelompok yang tidak diutus rasul kepada mereka, yaitu ayah dan ibu Nabi ketika itu, najuna, mereka itu selamat, ala rajih, menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa? Likaunihima min ahli fatrah, karena mereka ini hidup pada zaman ahli fatrah, tidak diutus rasul di sana. Bal jami'u abaihi wa ummahati najun, bahkan seluruh bapa kakek-kakek Nabi, buyut-buyut beliau, semua kakek nenek beliau semua itu selamat. Ini hukum yang pertama mengenai ahli fatrah. Jadi itu hukum pertama. Ayah ibu Nabi ahli fatrah. Itu yang harus kita pegang pertama. Jadi mereka berdasarkan ayat ini, wa ma kunna mu'adzibin, selamat. Kemudian ayat yang kedua yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi berpindah dari rahim yang suci ke sulbi yang suci, atau dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Bahkan Rasul menegaskan dalam sebuah hadis, lam azal antaqil min aslabi tahirah ila arhami zakiyah. Kata Nabi, senantiasa aku berpindah dari sulbinya orang yang suci kepada rahimnya orang-orang yang suci pula. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai Abdul Muttalib, sampai Abdullah, itu semua orang-orang yang pilihan, bukan orang-orang yang biasa. Jadi kalau begitu bagaimana kita pahami hadis tadi? Yang pertama, hadis mengenai bahwa Nabi memohon ampun kepada Allah mengenai ibunya, Allah tidak mengampuni, beliau minta ziarah, diberikan kesempatan ziarah. Bagaimana kita pahami hadis tersebut? Kita pahami bahwa ini disebut oleh ulama, wa inna ma adamul izni fil istighfar la yadullu ala annaha musyrikah, bahwa tidak ada izinnya Allah Ta'ala tidak mengabulkan istighfarnya Nabi untuk ibunya, tidak menunjukkan bahwa ibunya itu musyrik. Tidak ada sama sekali korelasi ke sana, nggak ada hubungan sama sekali. Wa illa majaza, kalau tidak demikian kita pahami, sungguh Allah Ta'ala tidak akan kasih izin Nabi untuk berziarah ke kubur ibunya kalau ibunya musyrik. Untuk apa diziarahi? Ini yang pertama. Yang kedua,
bagaimana kita memahami sebuah hadis bahwa ayahku dan ayahmu di dalam neraka yang disebut oleh Nabi sahih dalam sahih